Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanyalah milik Allah Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memperkenankan, memberikan serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biidznillah di kesempatan malam hari ini di bulan Rajab 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu, majelis Al-Quran, majelis zikir, majelis yang akan mendatangkan kebaikan, keberkahan. Dan insyaallah kita yang hadir di sini melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju tempat yang Allah muliakan ini, mudah-mudahan jadi pemberat amal timbangan kebaikan kita kelak, dan semoga menjadi jalan kemudahan kita untuk menuju surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itulah janji dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan ke tempat ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan kelak menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Bapak, Ibu, Akang, Teteh, bagaimana kabarnya? Sehat, Dara Rama? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau saya sebut Bapak kayaknya kurang pas ya, karena wajah-wajahnya masih pada muda ya. Mungkin Akang aja lah ya, Akang atau AA ya. Kalau Om kayaknya belum pas ya, Om. Akang aja. Ini juga yang akhwat kayaknya kelihatannya masih pada muda ya. Sweet 17 ya. Ada yang Sweet 17? Masya Allah. Alhamdulillah, selamat bergabung para remaja juga ya, pemuda, pemudi, remaja. Remaja itu untuk laki ya, kalau untuk perempuan apa ya? Pemuda laki-laki, pemudi untuk perempuan, akhwat. Nah, remaja untuk laki-laki. Kalau perempuan apa? Remaji, remaji. Teenakeun ya. Ustad untuk laki-laki ya. Kalau perempuannya apa, Kang? Ustazah. Muballigh untuk laki-laki. Kalau perempuannya perempuan, muballighoh. Betul ya? Ustaz, ustazah. Muballigh, muballighoh. Ajengan laki-laki. Kalau perempuan, ajengin. Makanya ajengin. Teenakeun ajengin aja. Nah, jadi kalau remaja perempuan kayaknya sebutnya mungkin remaja putri aja ya, nggak jadi remaji ya. Ya, di malam hari ini tema-tema di Jumat ketiga ya, tema-tema ringan insyaallah. Beda dengan Jumat 1, 2, 4 itu mungkin agak-agak berat ya. Dan di Jumat ketiga ini saya kutip dari berbagai buku-buku referensi. Saya sengaja ngerekam ini dan memang sudah biasa ya pemuda muhajirin merekam. Termasuk saya merekam pengajian tiap Jumat ini tiada lain bukan apa-apa ya. Satu, manfaatnya bagi yang lain bisa ikut serta mengikuti kajian. Yang tidak bisa hadir bisa mengikuti kajian. Yang kedua adalah direkam ini tiada lain supaya saya secara pribadi itu bisa ngecek tema-tema yang sudah dibahas, yang sudah disampaikan di Masjid Muhajirin itu apa.
Saya ngecek tema-tema sebelumnya dari sejak awal-awal kita ya, nggak tahu udah berapa bulan ini kajian tiap pekan ini ya. Ketika saya kaji, lihat-lihat, dan saya sudah mempersiapkan tema. Ada tema-tema yang pas dicek di video ini yang saya share di YouTube, ya, YouTube UDE Channel, juga bisa di YouTube-nya Pemuda Muhajirin. Saya cek dan saya juga tadi nanya ke Kang Nanang. Kang Nanang, saya sekarang hari ini mau ngebahas tentang kelompok yang mendapat nikmat. Udah pernah dibahas nggak ya? Kata Kang Nanang belum. Saya tadi cek lagi karena saya maghrib di sini. Maghrib di sini di pojok. Lumayan tadi sajadahan tiris ogenya tuh sampai isya. Makanya yang ngaji kalau bisa meskipun ngaji ya bawa sajadah sendiri. Kan biasanya buat sholat ya. Tapi buat kajian juga itu lumayan dingin ini keramiknya ya. Jadi pakai sajadah atau pakai apalah yang biar nyaman, sejuk, karena pengajian kita kan sampai jam 2 pagi ya, Teteh ya. Bagi yang baru bergabung siap-siap WhatsApp orang tuanya sampai jam 2 mah pengawasan gitu. Wih tabu tilu subuh. Margi mabit. Nah, ini memang harus nyaman ya. Jadi kalau perlu nanti mungkin Jumat depan atau Jumat berikutnya bisa bawa sajadah, ya sajadah kecil gitu kan. Jadi pas duduk bisa nyaman. Apalagi kalau pakai sajadah yang ada sendernya. Pernah lihat nggak sajadah yang ada sandarannya? Pernah lihat Kang? Jadi nyendernya nggak ke tembok. Nyendernya itu ke sajadah. Nah, saya sering lihat itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan memang banyak dijual juga di Bin Daud. Bin Daud itu minimarket lah ya, supermarket yang paling merajai di Saudi. Terutama di Madinah, di Mekah, itu kalau belanja segala macam termasuk sajadah, sandar itu ada di Bin Daud. Itu banyak jamaah-jamaah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, khususnya yang sepuh-sepuh. Biasanya yang nyender itu yang sepuh-sepuh ya, yang udah tua-tua yang nyender tuh biasanya. Nah itu mereka sengaja beli sajadah lipat. Emang ribet juga, nggak bisa dilipat kecil karena ada sandaran, dan sandarannya kuat, sandaran besi. Sehingga 2 jam, 3 jam mereka berada di Masjidil Haram, berada di Masjid Nabawi itu ya nyaman. Karena dengan ada sajadah sandaran itu, ya. Saya bukan promosi dan nggak jualan di sini ya, cuman saran aja. Barangkali dari kita juga udah banyak lah ya sajadah-sajadah seperti itu. Oke teman-teman, hari ini kita nggak akan ngebahas tentang sajadah ya. Kita akan ngebahas tentang kelompok yang mendapat nikmat. Jadi ngaji itu harus ada judulnya ya, biar Akang Teteh juga nanti bisa mungkin mencatat. Tapi biasanya setiap kali saya ngisi pengajian di Muhajirin itu kayaknya belum pernah ada yang bawa sengaja buku tulis. Kenapa? Karena di sini orang-orang yang cerdas-cerdas semua, jadi nggak perlu menulis. Ustaz dah menulis mah tuh, itu mah klasik. Sekarang mah pakai ini nulisnya, pakai handphone. Karena di handphone suka ada catatan kan ya. Nah bolehlah. Di handphone itu bisa mungkin ada catatan. Poin-poinnya dari pembahasan yang akan disampaikan. Kelompok yang mendapat nikmat. Akang Teteh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, surat apa yang paling sering dan selalu kita baca dalam setiap hari? Ada yang tahu nggak? Surat apa yang paling sering dibaca setiap hari dalam pelaksanaan ibadah sholat kita? Surat piraku gitu tuh bisa ngajawab sih. Bukan nggak bisa ngajawab Ustaz, tapi saya itu menjaga keikhlasannya. Orang-orang tawadu mah kan pada diem kan. Emang masker mulutnya ditutup pakai masker, tapi sebetulnya ngejawab surat Al-Fatihah Ustaz gitu ya. Cuman Ustaz we nggak kedenger ya, karena berbentrokan dengan suara motor gandengnya. Jadi salah satu surat yang paling sering dibaca dan selalu dibaca, diulang-ulang dibaca, itu adalah surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah makanya disebut juga sebagai Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Akang Teteh hafal surat Al-Fatihah? Hafal. Sambil beureum ge Al-Fatihah mah nya, terus arah hafal.
Nah, kalau kita cek, kalau kita buka dua ayat terakhir di surat Al-Fatihah, yakni ayat 6 dan ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengenai nikmat, golongan orang yang akan mendapatkan kenikmatan. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim. Coba, artinya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita sering baca Al-Fatihah, tapi ternyata menurut survei masih banyak yang belum tahu terjemah, bukan tafsir. Belum tahu terjemah surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Kebanyakan. Tapi kalau di pemuda muhajirin mah kelihatan wajah-wajah yang udah bukan hanya hafal Arabnya aja Ustadz, tapi hafal juga dengan terjemahnya. Kita buktikan ya. Coba, saya baca Arabnya per kata, Akang Teteh jawab dengan terjemahnya ya. Siap? Siap ya. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaitani. Ya, lihat setannya jangan ke saya teh. Kalau dari godaan setan, Teteh lihat setannya ke saya. Minasyaitani, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, ar-Rahmani, yang maha pengasih, ar-Rahimi, yang maha penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbil alamin, Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Maliki, yang menguasai, Yaumiddini, yaumi, hari, ad-dini, pembalasan. Iyyaka, hanya kepadamu lah, na'budu, kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu lah, nasta'in, kami meminta pertolongan. Ihdinas sirata, ihdina, tunjukilah kami, as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Sirata, yaitu jalan, alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau telah beri nikmat, alaihim, kepada mereka, ghairil maghdubi, bukan jalan mereka yang dimurkai, alaihim, atas mereka, waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Lulus. Lulus ya? Al-Fatihahnya lulus ya? Insyaallah. Ya, salah satu cara agar sholat kita khusyuk itu ya faham terhadap apa yang kita baca. Nah, di ayat 6, ayat 7 Allah Subhanahu wa taala sebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai, waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang jadi pertanyaan dan perlu dibahas di malam hari ini sampai dengan tuntas ya, adalah siapa kelompok orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kelompok yang mendapatkan kenikmatan di surat Al-Fatihah ayat 7 itu siapa? Yang bisa jawab boleh pulang. Pulangnya kemana? Ke rahmatullah, ciri khas atunya. Pulang ke rahmatullah. Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat air mineral. Udah belum ngejawab udah dapat air mineral, Ustaz cinanya. Ada yang bisa jawab? Siapa saja kelompok orang yang akan mendapatkan nikmat? Jawabannya boleh dibuka handphonenya biar bermanfaat. Yuk buka handphonenya. Yang habis baterai kumaha Ustaz? Paruman, entong di paruman, simpen we, memang saya baterai. An-Nisa ayat 69. Buka surat An-Nisa ayat 69. Ini jawaban siapa saja kelompok yang mendapatkan kenikmatan.
Nah, di sini disebut siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka? Untuk menemukan jawabannya kita perlu merujuk kepada firman Allah yang menyebutkan orang-orang yang telah diberi nikmat, yakni surat An-Nisa ayat 69. Sudah ada Akang Kapendak? Ya, kalau nggak ada handphonenya, Al-Qur'annya Masya Allah di sini banyak ya mushafnya ya. Hampir di setiap sudut ada mushaf. Bisa buka mushaf Al-Qur'annya di lemari-lemari. Ada Al-Quran, ada mushaf, apalagi ada yang wakaf ya, biar wakif yang mewakafkan juga terus mendapatkan sodakoh jariyah, maka Al-Qurannya harus dipergunakan, dikaji, dibaca, didalami gitu ya, biar jadi manfaat bagi kita semua. An-Nisa ayat 69 ya, biar hidup suasananya ya, saya baca satu kali, Akang Teteh satu kali ya. Sudah dibuka? An-Nisa 69. Saya sekali, Akang Teteh sekali, biar kita sama-sama dapat keberkahan dari bacaan yang kita baca dan insyaallah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk bareng-bareng. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ Engap. Nggak kuat nafasnya. Kita ulang dikit ya. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Oh, Masya Allah, bacaan Qurannya luar biasa ya. Udah pada bagus nih ya. Nah, bagus kalau bareng-bareng mah. Nah, kalau di tes masing-masing kayaknya, Ustadz Jumat depan saya absen. Oh semua absen. Itulah kalau di tes ya. Takut kalau di tes ya. Tapi kalau bareng-bareng semua bagus ya. Apalagi masing-masing insya Allah bagus juga. Jadi An-Nisa 69 ini jawaban. Kelompok yang diberi nikmat itu adalah wa man yuti'illaha war rasula, dan barang siapa yang menaati Allah dan menaati Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa? Minan nabiyyina, yaitu para nabi, was-siddiqina, para pecinta kebenaran, siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihina, dan
orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi ada berapa kelompok yang mendapat nikmat? Ada 4. Yang pertama para nabi. Yang kedua siddiqin. Yang ketiga syuhada. Yang keempat sholihin, orang-orang yang saleh. Penting bagi kita untuk membahas 4 kelompok yang dianugerahi kenikmatan, suatu kenikmatan yang tidak bernilai harganya, yang tanpa kenikmatan ini, kenikmatan lainnya tidak berarti, yaitu nikmat diturunkannya agama Islam sebagai agama yang benar, yang dipegang dan diperjuangkan oleh kelompok ini. Dengan mengenal keempat kelompok ini, permohonan kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk dapat dicapai dengan cara dan arahan yang jelas. Pertama, kita bahas kelompok pertama adalah kelompok para nabi, an-nabiyyin. Kelompok para nabi. Para nabi adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima dan menyebarluaskan wahyu kepada umat manusia. Jadi menjadi nabi itu adalah pilihan Allah. Ketika seseorang dipilih oleh Allah menjadi nabi, ya itu adalah pilihan Allah. Bukan kemudian mendeklarasikan diri sebagai nabi. Apalagi khataman nabiyyin, penutup para nabi sudah selesai. Nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan itu adalah bukan nabi. Karena nabi adalah manusia pilihan Allah yang menerima dan menyebarluaskan wahyu kepada umat manusia. Para nabi harus bersikap benar, memiliki kesungguhan dalam memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai kebenaran, serta siap menanggung resiko dalam perjuangan menegakkan nilai kebenaran. Jadi teman-teman, akang teteh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, para nabi itu adalah mereka yang luar biasa konsistennya, istiqomahnya menyebarluaskan nilai-nilai kebenaran, pesan-pesan ilahi, pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, mereka pun menyebarluaskan kepada umat manusia, dan mereka pun tentu harus memiliki sikap yang kuat, sikap mental baja, harus memiliki sifat kesabaran. Kenapa demikian? Karena mereka itu adalah orang-orang yang siap menanggung resiko dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Pernah dan sering dengar kisah-kisah para nabi? Bagaimana mereka dicaci, bagaimana mereka dimaki, dihina. Kalau anak-anak muda sekarang nyebutnya apa ya? Bullying ya. Bullying, dibully. Ya, dan bully itu ternyata bukan hanya kata-kata saja, perbuatan pun, sikap pun itu bisa termasuk kategori bully. Yang ini ternyata banyak kasus anak-anak di sekolah yang sering dibully, akhirnya mogok sekolah, akhirnya tidak mau sekolah. Kenapa? Karena bulian dari teman-teman. Nah, para nabi adalah mereka yang harus siap menanggung berbagai risiko, ya, termasuk diusir sekalipun di kampung halamannya. Ketika itu adalah kebenaran, pesan-pesan kebenaran, maka mereka pun siap dan berani untuk mengambil risiko besar tersebut. Karena itu para nabi harus kita teladani dalam kehidupan. Ketika telah meneladaninya, berarti kita telah memperoleh hidayah sebagaimana yang kita minta dalam surat Al-Fatihah. Para nabi dan rasul yang harus diteladani tercermin dalam firman Allah, bisa dibuka di surat Al-Ahzab ayat 21. Surat Al-Ahzab ayat 21. Insyaallah teman-teman akang teteh di sini semua sudah hafal ya. Al-Ahzab ayat 21 dan ayatnya sering kita dengar. Al-Ahzab 21 ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman
kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi para nabi mereka adalah teladan uswah hasanah. Jadi mohon maaf yang jadikan uswah itu, yang dijadikan teladan atau mungkin idola itu bukan di luar dari para nabi. Sehingga nggak sedikit kan sekarang fenomenanya ya, yang diidolakan itu adalah artis-artis K-pop misalkan ya. Ada yang suka K-pop nih teteh? Enggak. Alhamdulillah. Kalau di sini nggak suka K-pop ya, sukanya dangdut ya. Nggak apa-apa lah kalau dangdut namanya, kalau itu baik kan, lirik-lirik yang baik ya. Tapi yang mengerikan umumnya orang mengidolakan artis-artis yang tentu yang sayangnya artis-artis yang belum hijrah. Yang diidolakan artis-artis yang belum hijrah. Ya, mereka mengikuti berbagai kehidupannya. Dari cara pakaiannya, dari cara ucapannya, perkataannya, tingkah lakunya gitu ya. Sehingga yang membuat miris adalah ya kalau itu kemudian baik, menyampaikan nilai-nilai kebaikan, tidak menyimpang dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka mungkin bahasanya bukan idola ya, tapi lebih kepada ya senang aja gitu ya. Senang, kagum dengan sosok public figure yang kemudian ternyata memilih hidupnya di jalan Allah, di tengah karir yang sedang naik, melesat tinggi gitu kan. Pasti lihat ya kagum, sekedar kagum ya nggak ada persoalan. Ya, diikuti cara-cara pola dakwahnya mungkin ya, meskipun masih baru mengenal Islam, tapi luar biasa ajakan terhadap nilai-nilai Islamnya begitu sangat bagus. Ya kalau hanya sekedar kagum tak ada persoalan. Tapi yang jadikan utama idola kita harusnya Rasulullah, para nabi, karena mereka adalah uswah bagi kita semua. Nah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita buka di dalam Al-Quran, banyak banget ya ujian-ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Misalkan dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan banyak para nabi di sini nih. Salah satunya ya, karena waktunya kayaknya nggak cukup kalau dibahas semua. Salah satunya misalkan Allah memberikan ujian dan Allah mengutus kepada salah satu nabi di mana pengikutnya ketika sudah disampaikan dakwah, ketika sudah disampaikan nilai-nilai kebenaran, ternyata pengikutnya ada yang menyimpang dari aturan nabi, mengingkari nabi, tak mau ikut kepada nabi, bahkan cenderung membangkang atas perlakuan dan sikap mereka. Satu contohnya misalkan nabi siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang suka sesama jenis? Ada yang tahu enggak? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyampaikan kebenaran, meluruskan pola-pola hidup yang keliru, akhlak-akhlak buruk, perbuatan keji, yakni di suatu kaum yang dikenal dengan kaum Sodom. Mungkin awal nama adanya Sodomi juga di sini mungkin ya. Kaum Sodom. Itu di kota mana ya? Kota mana? Kota Sodom. Ini misalkan disebut di surat Al-A'raf ayat 80. Kami juga telah mengutus Lut ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Jadi rupanya kaumnya ada yang melakukan perbuatan keji. 81 bisa dicek Al-A'raf, Akang Teteh. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan.
Nah, hati-hati. Kalau ada cowok suka ke cowok, berarti termasuk kaum yang apa? Yang melakukan perbuatan keji seperti kaumnya Nabi Lut yang ingkar kepada Nabi Lut alaihissalam. Sungguh kamu itu kaum yang melampaui batas. Kenapa? Karena suka sama suka laki-laki suka ke laki-laki, bukan suka kepada perempuan. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau di sini sukanya ke laki-laki, laki-laki suka ke laki-laki atau laki-laki suka ke perempuan? Akang, siapa yang sudah nikah? Nah, kalau yang sudah nikah berarti jelas dia suka ke perempuan. Siapa yang belum nikah? Oh, kalau yang belum nikah jangan suuzon dong, Tad. Ya, belum nikah mah memang belum aja berjodoh ya. Bukan suka terus sama jenis enggak ya. Nah, coba kalau kita buka lagi di ayat 82. Bagaimana sikap respon kaumnya, kaum Nabi Lut ketika diingatkan oleh Nabi Lut alaihi salam. Ayat 82 surat Al-A'raf, kaumnya menjawab, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya. Pengikut yang beriman kepada Nabi Lut. Kau usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negeri ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Berani banget ya. Mereka kemudian mengatakan dan berkata-kata kepada Lut serta pengikutnya untuk mengusir mereka. Kemudian di ayat 83, kemudian kami selamatkan Lut dan pengikutnya kecuali istrinya. Istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal untuk mendapat azab. Ini ujiannya, akang teteh ya teman-teman ya. Jadi Nabi juga diberikan ujiannya ya, ujian berat juga ya, menghadapi pasangan hidup yang tidak seperti diharapkan. Saya sangat yakin tentu para nabi mereka tidak membiarkan keluarganya tersesat ataupun jauh dari jalan hidayah. Para nabi pasti menyampaikan dan mengingatkan kepada keluarganya untuk senantiasa berada di jalan Allah. Nah, tapi ujiannya Masya Allah Tabarakar Rahman ya, sudah diingatkan, ternyata istri Lut alaihissalam termasuk orang-orang yang tertinggal untuk mendapatkan azab. Karena sikap mereka ingkar terhadap Allah dan Rasulnya, di ayat 84 masih di surat Al-A'raf disebutkan, kami hujani mereka dengan batu. Perhatikanlah bagaimana akibat orang yang berbuat dosa itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan azab, siksaan kepada kaum Lut yang ingkar kepada Lut. Apa itu? Dengan diberikan hujan. Hujannya adalah hujan batu. Dan ini nyata dalam Al-Qur'an. Ya, jadi teman-teman bisa baca lebih lengkap lagi bagaimana para nabi nanti di Al-A'raf juga di beberapa surat yang lainnya. Para nabi yang mereka ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran dan mereka pun ternyata mesti dan harus siap untuk menghadapi berbagai rintangan, tantangan tersebut dan siap untuk menerima cobaan demi cobaan yang Allah berikan dan siap juga untuk menanggung resiko tersebut. Ya. Itu singkatnya lah ya. Kelompok pertama adalah para nabi yang mendapatkan nikmat. Yang kedua, persingkat saja yang kedua karena udah jam 10. Kurang sejam. Pada lihat jam semua ya. Kelompok kedua yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang kedua? Para siddiqin. Para siddiqin. Secara harfiah, siddiq itu artinya adalah, pernah dengar enggak siddiq? Siddiq. Punya teman enggak namanya siddiq? Ya, kita dulu mengenal ya seorang ulama, Allahu yarham, almarhum, yang menginspirasi kaum muslimin ya. Masya Allah keluasan ilmunya, wawasan ilmunya, dan pandainya beliau dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan berbagai bahasa. Bahasa Inggris menjadi ciri khas beliau dalam menyampaikan pesan-pesan itu ya. Dulu kita kenal Ustadz Siddiq Amin. Nah, Ustadz Siddiq Amin.
Allahu yarham, Allah almarhum ya. Dan sampai sekarang juga ternyata dengan adanya teknologi ini masih bisa kita nikmati ya ceramah-ceramahnya via YouTube. Kalau dulu masih jual CD-CD-nya ya, kaset-kaset. Sekarang ternyata ada juga yang nge-upload itu di YouTube. Yang kangen, yang rindu kajian-kajian para ulama kita yang meskipun sudah wafat, tapi masya Allah dakwah-dakwahnya masih bisa kita nikmati di YouTube ya. Nah, jadi siddiq itu artinya adalah benar. Siddiq itu secara bahasa artinya apa? Jujur. Siddiq benar, siddiq artinya jujur. Para siddiqin adalah orang yang selalu bersikap, berbicara dan bertingkah laku yang benar atau jujur. Jadi kenapa disebut siddiqin? Karena mereka bersikap, ucapan dan tingkah lakunya yang benar, membuat dirinya selalu mengarah dan berorientasi kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkannya kepada surga. Dan kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jangan kita menjadi sebaliknya, ya, dusta, sering berbohong, sering apa ya? Bahasa Sunda berbohong apa, Kang? Bohong itu bahasa Sundanya apa ya? Dusta bahasa Indonesia tuh. Wadul. Duka eta wadul bahasa Sunda. Leres eta napi gaulnya wadul, maneh mah wadul arek ngaji kamu ajarin lah wadul. Kadang-kadang bahasa kayak gitu ya. Wadul cenah arek neraktir mie kocok. Wadul cenah arek neraktir mie gordes. Lain embung naraktir. Tutup PSBB sampai jam 8. Jadi kagok lah dagang ge. Da dasarna mulaina maghrib piraku baru buka mie gordes made in Pemuda Muhajirin teh nya langsung tutup kan terame gitunya. Terus libur lah Ustaz cenah. Salami PSBB mah, SNS PSBB-nya naon? PPKM. Ya, PPKM. PPKM mah pelajaran kapungkur di sekolahnya. Eta mah PPKN ya. Nah, jadi kita harus berlaku siddiq, berlaku jujur. Karena kalau orang jujur, Allah akan berikan nikmat kepada mereka. Ingat hadis dari Rasulullah SAW, ini hadisnya Bukhari ya. Kata Rasulullah SAW, "Alaikum bis sidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib atasmu berlaku jujur. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkanmu ke dalam kebaikan, menunjukkanmu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu menunjukkanmu kepada surga. Jadi teteh nanti ini udah nikah belum nih teteh? Udah pada nikah belum? Semuanya belum? Nanti kalau cari imam, cari suami harus yang jujur. Nggak apa-apa kaya juga, tapi asalkan jujur. Nggak apa-apa banyak uang juga, asal dia jujur. Nggak apa-apa ganteng juga, asal dia jujur. Ya nggak apa-apa dia punya apartemen 100 juga, asal dia jujur gitu ya. Cari yang jujur. Yang jujur. Ya, termasuk ikhwan kalau cari akhwat yang jujur. Ketika suami nggak ada tuh ya benar jujur gitu. Ya, ketika sudah berumah tangga ya kalau saling jujur, saling benar gitu kan, berkata benar, sikap benar, maka kira-kira rumah tangganya ini nggak harmonis nggak? Harmonis. Nggak ada yang namanya pelakor kan? Gitu. Apa sih pelakor teh? Pelakor itu apa? Aduh, tara rapal pelakor teh dianya. Apa pelakor teh? Yang ikhwanmu belum tahu. Pelakor itu apa? Pelakor teh apa? Pelakor apa pelakor? Akang-akang mah kan kayaknya mungkin baru tahu ya istilah pelakor ya. Apa itu pelakor? Pencuri laki-laki orang. Betul tidak? Takutnya saya salah ya. Nah, kalau dua-duanya jujur, saling benar,
Ya, enggak, ya meskipun adanya ujian dalam rumah tangga, adanya cobaan gitu ya, tapi insya Allah kalau dua-duanya jujur, dua-duanya siddiq, apalagi memegang teguh nilai-nilai keislaman, maka dia akan memiliki keluarga yang harmonis. Ketika ada pelakor, ketika ada mungkin udah dekat-dekat kepada ujian untuk tanda kutip ngambilin suami orang, kalau suaminya benar, kalau suaminya jujur, maka dia tidak akan pernah tergoda oleh rayuan dari setiap wanita yang lain yang di luar dari istrinya. Oh, senang banget. Dan kalau jujur mah senang nggak kalau kita bergaul dengan teman yang jujur? Senang nggak teh? Akang senang nggak? Kalau orangnya jujur, ya apa adanya jujur. Kang, pinjam uang lah, saya lagi butuh uang. Kalau dia jujur, katakan, artos mah aya, alhamdulillah, uang itu ada, tapi uang ini untuk keperluan anak-anak nih sekolah, tacan, kalau rasa tacan mayar ya sasihan, acis mah aya, teu ngaleulengit, uang itu ada tapi nah ini alokasinya. Jangan sampai kemudian ketika ada seseorang yang butuh ke kita, perlu ke kita, akang, teteh pinjam uang lah, saya lagi butuh buat beli bensin pulang ke Balai Endah setelah pengajian. Jangan katakan tad, tuh tegado artos, saya nggak punya uang, sepeser pun saya nggak punya uang. Dia udah dusta. Padahal di dompetnya, padahal di rekeningnya dia ada. Tapi memang pengalokasiannya, kebutuhannya bukan untuk meminjamkan orang tersebut uang. Ada uangnya, tetapi uang tersebut akan digunakan untuk A, B, C, D. Itu jujur lebih enak daripada kita berdusta, sepeser pun saya nggak punya uang. Nah, jangan. Ya, ini yang anak-anak, siswa-siswi, kalau jujur itu asik. Orang tua juga pasti akan senang support ketika jujur ya. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Dan orang-orang yang jujur ini, dan kita diperintahkan juga untuk berteman, berkawan dengan orang-orang yang jujur. Ini disebut di surat At-Taubah ayat 119. At-Taubah 119. Ya, akang teteh, kita semua juga yang menyaksikan, ini wajib sehari-hari, ini sangat dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang jujur ya. At-Taubah 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang shadiqin, yang benar, yang jujur. Kalau kita punya teman yang benar, teman yang jujur, maka kita pun insyaallah akan terbawa pada kebaikan, yaitu sikap yang jujur. Baik, itu 2 poin ya. Yang ketiga, kita percepat karena udah jam 9. Kelompok ketiga yang mendapat kenikmatan dari Allah adalah apa yang ketiga? Yang pertama para nabi, yang kedua siddiqin, yang ketiga adalah syuhada. Apa itu syuhada? Secara harfiah, syahid berarti orang yang menyaksikan. Syuhada adalah orang-orang yang mati syahid. Mereka disebut syahid karena berjuang menegakkan agama Allah hingga kematian menemui mereka dalam perjuangan itu. Oh, pengen nggak mati syahid? Akang teteh hoyong teu akhir kehidupan kita itu syahid. Hoyong pisannya. Masya Allah. Ini kan kematian yang sangat dirindukan, diinginkan oleh kita semua. Waktu saya ke Palestina, saya nanya ke anak-anak yang masih kecil ya, yang mereka lagi main-main gitu kan di kawasan komplek Masjidil Aqsa. Komplek Masjidil Aqsa itu luasnya 14.000 hektar ya. 14.000 hektar. 14 hektar. Jadi satu komplek itu terdiri dari berbagai masjid. Makanya Masjidil Aqsa itu bukan satu masjid yang kita kenal dengan masjid berkubah kuning atau berkubah emas saja ya, Qubatus Sokhroh. Tapi Masjidil Aqsa itu ada beberapa masjid yang lain. Ada Masjid Jami Al-Qibli, ada Masjid Buraq, ya juga ada masjid-masjid yang lain. Nah di pelataran masjid itu
saking luasnya masjid, banyak anak-anak yang bermain. Saya tanya ke anak-anak asli orang Palestina, apa sih sebetulnya moto hidup kamu ya, anak-anak yang lagi main-main itu? Ternyata moto hidupnya apa? Ish kariman au mut syahidan. Ish kariman au mut syahidan. Moto hidup saya adalah hidup mulia atau mati syahid. Jadi kematian yang syahid adalah kematian yang sangat dirindukan oleh seluruh kaum muslimin. Dan orang-orang yang mati syahid itu, mereka itu sebenarnya hidup. Akan tetapi kebanyakan kamu tidak menyadarinya. Itu disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 154. Silakan dibuka Al-Baqarah 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Bal ahya'un, sebenarnya mereka hidup, walakin la tash'urun, tapi kamu tidak menyadarinya. Bapak Ibu, akang teteh, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi kelompok yang ketiga yang akan mendapatkan nikmat yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah syuhada. Yang pertama apa yang pertama? Para nabi, kedua siddiqin, ketiga syuhada. Terakhir adalah sholihin. Kelompok keempat dari orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah orang yang soleh. Siapa itu? Yaitu orang yang selalu berusaha mewujudkan kebaikan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negaranya. Kesolehan dalam hidup merupakan tuntutan dari pengakuan kita sebagai orang yang beriman. Iman harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus didasari oleh iman. Iman tidak berarti jika tidak dibuktikan dengan amal soleh, dan sebaliknya, apapun amal soleh dan sebaik apapun amal soleh tidak akan bernilai di sisi Allah tanpa dilandasi iman. Jadi soleh ini adalah kebaikan yang harus senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita, baik keluarga, baik diri kita, keluarga, masyarakat, negara, ya. Dan orang-orang yang soleh ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang soleh itu di surat An-Nahl ayat 97, mereka akan soleh yang disertai dengan iman, ya. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik dan Allah akan berikan balasan ganjaran pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ya, amal-amal soleh itu banyak sekali ya teman-teman ya. Ngajakin teman-temannya ngaji di Pemuda Muhajirin tiap Jumat. Nah, itu adalah amalan soleh. Diskusi, sharing. Kita juga bisa manfaatkan media sosial untuk sharing hal-hal positif, hal-hal yang baik gitu kan. Itu adalah amal soleh. Ya, salat yang kita lakukan, infak sedekah yang kita tunaikan, kebaikan apapun yang kita berikan itu adalah bagian dari amal soleh. Yang pelaku dari amal soleh tersebut, mereka akan mendapatkan kenikmatan, dan kenikmatan yang diperoleh dirasakan itu tidak hanya di dunia saja, namun juga kelak mereka akan mendapatkan pula kenikmatan, yaitu ampunan dari Allah. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 50. Al-Hajj ayat 50. Falladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Pas durasi kita sampai jam 9. Kayaknya handphonenya dimatikan aja, Kang. Biar pas nanti di-uploadnya. Alhamdulillah.